Udara musim semi di Eropa masih menyisakan dingin yang menusuk, ketika seorang pemuda berusia 16 tahun turun dari pesawat dengan mata yang menyala penuh ambisi. Namanya Veda Ega Pratama, anak bangsa dari tanah Magetan yang datang membawa beban besar di pundaknya, harapan jutaan rakyat Indonesia untuk melihat bendera merah putih berkibar di ajang balap dunia. Orang-orang di bandara bahkan tak mengenalnya, tapi di balik wajah polos itu, tersimpan api yang siap mengguncang singgasana yang sudah terlalu lama dikuasai oleh satu nama, Angel Uriarte. Veda tahu, kedatangannya bukan sekadar perjalanan olahraga biasa. Media Eropa sudah ramai menulis, apakah bocah Asia ini bisa merobohkan Raja Muda Spanyol? Pertanyaan itu seakan menempel di setiap langkahnya. Ia mengingat kembali masa-masa kecil di kampung, ketika suara mesin motor tua sang ayah menjadi musik pengantar tidur. Kini, dari tanah kelahiran sederhana itu, ia berdiri di pusat perhatian dunia, membawa mimpi yang terasa mustahil, namun justru itulah yang membuatnya berbeda. Di padok resmi Red Bull Rookies Cup, sorotan kamera langsung menyorot wajah asingnya. Beberapa mekanik hanya melirik sambil berbisik, sebagian pembalap lain menatap sinis, seolah berkata, anak baru ini tak akan bertahan lama. Tapi bagi Veda, tatapan itu justru menjadi bahan bakar. Ia tersenyum kecil, menahan gemuruh dalam dada yang berteriak, lihatlah aku bukan sekadar penggembira. Sementara itu, di sisi lain padok, berdiri sosok yang menjadi pusat gravitasi, Uriarte, sang penguasa muda dengan senyum angkuh. Aura kepercayaan diri yang nyaris arogan membuat semua orang segan. Ia tahu betul apa yang sedang diperbincangkan media, dan ketika matanya menatap sekilas ke arah Veda, hanya satu hal yang ia lakukan, tertawa kecil, meremehkan. Seolah-olah kehadiran bocah dari Indonesia itu hanyalah bunga sementara di musim semi. Namun, jauh di dalam hati Veda, ada luka yang diam-diam ia genggam. Ia teringat bagaimana tahun-tahun sebelumnya, banyak pembalap Indonesia datang dan pergi, dicap sebagai sekadar numpang lewat. Ia menolak menjadi bagian dari daftar itu. Ia menolak pulang dengan kepala tertunduk. Baginya, setiap detik di lintasan bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang eksistensi, membuktikan bahwa darah Indonesia bisa mendidih di panggung dunia. Hari itu, langit Eropa kelabu, angin membawa aroma hujan, seolah ikut menambah berat langkahnya. Tapi di balik cuaca muram, Veda melangkah ke garasi tim dengan langkah pasti. Tangannya menyentuh motor barunya, mesin yang akan menjadi perpanjangan jiwanya. Ia menutup mata sejenak, membisikkan doa lirih dalam bahasa ibu, doa yang hanya bisa dipahami oleh seorang anak bangsa yang merindukan kemenangan untuk tanah airnya. Dan di saat itu juga, roda sejarah mulai berputar. Sang pewaris yang ditunggu telah datang, bukan untuk sekadar berpartisipasi, melainkan untuk meruntuhkan singgasana. Rivalitas yang kelak akan menggetarkan lintasan sudah ditakdirkan sejak hari pertama. Dunia balap belum tahu, tapi badai dari timur baru saja mendarat di jantung Eropa. Sorak-sorai kecil terdengar ketika Uriarte melangkah ke lintasan untuk sesi perkenalan pembalap. Namanya menggema dari pengeras suara, dan penonton Spanyol yang hadir bersorak seakan menyambut pahlawan. Bagi mereka, Uriarte bukan sekadar rider muda, ia adalah lambang superioritas, raja muda yang sudah menaklukkan hampir semua lawan yang berani menantangnya. Sosoknya menjadi bayangan besar yang menutupi semua pendatang baru, termasuk Veda Ega. Bagi Veda, setiap langkah Uriarte terasa seperti gema intimidasi. Ia melihat bagaimana media berebut mengambil foto wajah sang raja, bagaimana para mekanik veteran memberikan hormat kecil ketika ia lewat. Aura itu begitu berat, seolah menekan napas siapapun yang mencoba berdiri di hadapannya. Namun Veda tahu, bayangan besar hanya bisa dikalahkan dengan cahaya, dan ia bertekad menjadi cahaya itu. Di padok, seorang komentator senior bahkan menyindir dengan lantang, anak Indonesia itu mungkin cepat di Asia, tapi di sini, di hadapan Uriarte, ia hanya akan jadi korban berikutnya. Kalimat itu menusuk telinga Veda. Hatinya bergetar,
Tapi bukan karena gentar, melainkan karena marah. Ia teringat wajah ayahnya yang selalu berkata, "Jangan pernah tunduk pada nama besar, karena mereka juga manusia." Uriarte sendiri tidak banyak bicara. Tapi tatapan matanya cukup jelas, penuh cemoohan dan rasa ingin menunjukkan superioritas. Saat mereka berpapasan di jalur menuju lintasan, hanya sepersekian detik, namun cukup bagi Veda untuk merasakan beratnya aura seorang penguasa. Uriarte tersenyum miring, lalu berbisik pelan dengan aksen Spanyol yang dingin, "Selamat datang di kerajaanku." Malam itu, Veda duduk sendirian di penginapan. Lampu kamar redup, dan pikirannya penuh dengan bayangan sosok Uriarte. Ia sadar bahwa melawan Uriarte bukan sekadar adu kecepatan mesin, tapi pertarungan melawan mental seluruh sistem yang melindungi sang raja. Ada sponsor besar, ada media yang memuja, ada fans fanatik yang siap mencemooh siapapun yang mencoba menyingkirkan idolanya. Namun justru di sanalah api dalam dirinya menyala lebih terang. Ia menggenggam helmnya erat, membisikkan janji pada dirinya sendiri, "Aku akan menggulingkan singgasana itu. Entah berapa luka yang harus kuterima, aku takkan berhenti sebelum dunia melihat bendera merah putih di atas kepala Uriarte." Kata-kata itu menjadi mantra, mengalahkan rasa takut yang masih berusaha mencengkeram jiwanya. Dan ketika matahari esok hari terbit, Veda melangkah keluar dengan wajah berbeda. Rasa gugup masih ada, tapi tertutup rapat oleh keyakinan. Di kejauhan, Uriarte kembali menjadi pusat perhatian, namun kini Veda tak lagi melihatnya sebagai bayangan tak tertembus. Ia melihatnya sebagai rival terkuat, rintangan terakhir yang harus ia taklukkan demi menulis sejarah baru. Langit cerah di atas sirkuit itu seolah menjadi saksi lahirnya sebuah rivalitas baru. Veda berdiri di grid latihan, jantungnya berdegup lebih keras dari deru mesin yang bergetar di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia akan berbagi lintasan dengan Uriarte, sang raja yang selama ini hanya ia lihat dari layar televisi. Kini, sosok itu berada tepat di depannya, dengan nomor motor yang sudah melegenda di ajang junior. Bayangan yang selama ini hanya berupa cerita, kini menjelma nyata di hadapannya. Saat lampu hijau menyala, puluhan motor melesat bersamaan. Veda merasakan hentakan mesin yang begitu brutal, namun ia berusaha tenang. Di depan, Uriarte melaju seperti panah, mulus, tanpa ragu, seperti seorang penari yang menari di atas lintasan. Veda mengejarnya, lap demi lap, hingga akhirnya ia cukup dekat untuk merasakan hembusan angin dari firing motor sang rival. Detik itu, segalanya berubah. Uriarte melirik ke belakang, matanya bertemu dengan Veda yang mulai menempel di ekor. Senyum tipis penuh sinisme muncul di wajahnya, seolah berkata, "Kau berani menantangku? Mari kita lihat seberapa lama kau bertahan." Seketika kecepatannya meningkat, menutup setiap celah, seakan Uriarte sengaja bermain-main, memberi pelajaran pada bocah baru yang terlalu berani. Namun Veda bukan pembalap yang mudah gentar. Ia mengingat nasihat ayahnya, lintasan bukan tempat untuk tunduk. Kau harus percaya pada instingmu. Dengan keberanian yang nyaris nekat, ia mencoba masuk di tikungan sempit. Ban depannya hampir menyentuh motor Uriarte, senggolan kecil saja bisa membuat keduanya terpelanting. Penonton di tribun menahan napas, sorak-sorai berubah jadi desahan tegang. Uriarte langsung membalas dengan manuver keras, menutup jalur. Dengan agresif, motor Veda sedikit goyah, hampir kehilangan keseimbangan. Namun entah bagaimana, ia berhasil menguasai kembali laju motornya. Detik itu, seakan waktu berhenti, dua pembalap dari dua dunia berbeda saling menguji keberanian, saling mempertanyakan siapa yang lebih layak memimpin masa depan. Saat bendera kotak-kotak berkibar menandai akhir sesi, Uriarte tetap finish lebih dulu, tapi jaraknya hanya sehelai rambut dari Veda. Dunia balap terperanjat, bocah pendatang baru dari Indonesia ternyata mampu menempel sang raja. Media yang semula mencemooh, kini mulai berbisik, mungkin dia bukan sekadar anak Asia biasa. Bagi Uriarte, pertemuan pertama ini bukan sekadar latihan, itu adalah peringatan.
bahwa singgasananya yang selama ini kokoh, kini mulai diguncang. Dan bagi Veda, momen itu adalah awal dari sebuah perang panjang, perang yang akan menorehkan luka, darah, dan mungkin air mata. Tapi satu hal pasti, ia sudah membuktikan dirinya layak berdiri di medan pertempuran sang raja. Sorak penonton membahana saat balapan resmi dimulai. Deru mesin menggema di udara, melukis simfoni adrenalin yang hanya dimengerti para pecinta balap. Veda berdiri di grid start dengan mata membara, mengingat momen saat ia berhasil menempel ketat Uriarte di latihan. Hari ini, ia ingin membuktikan bahwa itu bukan sekadar kebetulan, bahwa dirinya benar-benar ancaman bagi sang raja. Start yang meledak membuat jantung berdegup lebih keras. Veda melesat ke posisi 5 besar, sementara Uriarte sudah berada di depan seperti biasa. Tikungan demi tikungan mereka lewati, dan perlahan jarak di antara keduanya kembali menyempit. Penonton berteriak setiap kali nomor motor Veda muncul di layar besar. Anak baru itu kini mulai mencuri perhatian. Di lap kelima, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Veda berhasil menyelinap masuk di tikungan cepat, menyalip 2 rider sekaligus. Penonton bangkit dari kursi mereka, bahkan komentator pun bersorak lantang, Veda Ega Pratama. Bocah Indonesia itu kini menempel Uriarte. Dunia seolah berhenti, 2 motor paling cepat kini berada sejajar, sang raja dan penantang barunya. Uriarte menoleh sekilas, tatapan matanya penuh kemarahan. Ia tak menyangka bocah asing itu berani menantang singgasananya secara langsung. Dengan agresivitas khasnya, ia menutup jalur dengan kasar di tikungan berikutnya. Veda tetap bertahan, memaksa masuk, hingga kedua motor nyaris bersenggolan. Tribun bergemuruh, separuh histeris, separuh tak percaya. Lalu malapetaka itu datang. Di sebuah tikungan tajam, Uriarte menggeser jalurnya terlalu dekat, membuat motor Veda kehilangan keseimbangan. Ban belakangnya tergelincir, tubuhnya terlempar ke gravel dengan kecepatan tinggi. Sorak-sorai berubah jadi jeritan kaget. Debu beterbangan, tubuh mungil itu terguling berkali-kali sebelum akhirnya berhenti. Bendera kuning langsung berkibar, sementara para medis berlari masuk ke lintasan. Veda berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Lututnya berdarah, tangannya memar, tapi lebih dari itu, hatinya yang hancur. Ia menatap motor yang ringsek di tepi lintasan, lalu menoleh ke arah Uriarte yang melesat pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dunia seakan menertawakannya, dan di layar besar terpampang kalimat tajam, "Rookie dari Indonesia gagal finish." Di garasi, wajah-wajah mekanik terdiam, beberapa menggeleng kecewa. Media langsung menulis berita dengan nada meremehkan, "Uriarte kembali buktikan dominasinya, anak Asia belum selevel." Tapi di balik luka, ada api yang justru semakin menyala di mata Veda. Luka pertama itu bukanlah akhir, melainkan awal dari tekad baru. Suatu hari, ia akan membalas. Ia akan berdiri di atas podium, dan dunia akan menyaksikan bendera merah putih berkibar lebih tinggi dari singgasana sang raja. Malam itu, di kamar penginapan yang sunyi, Veda duduk, termenung dengan perban melilit lutut dan lengannya. Rasa sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan dengan luka di hatinya. Berulang kali ia memutar ulang momen jatuh di tikungan itu, bagaimana Uriarte menutup jalurnya dengan dingin, lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Media menulisnya sebagai kegagalan, tapi bagi Veda, kejadian itu adalah tamparan keras yang membangunkan jiwa petarungnya. Air mata sempat jatuh, bukan karena takut, melainkan karena marah. Ia teringat wajah ibunya di Magetan yang selalu menemaninya berdoa sebelum balapan, dan suara ayahnya yang dulu rela menjual motor tua demi membiayai karir balapnya. "Aku tak boleh kalah begini," gumamnya dengan suara serak, "kalau aku menyerah sekarang, semua pengorbanan itu akan sia-sia." Kalimat itu berubah menjadi janji yang akan ia bayar dengan keringat dan darah. Esok harinya, saat pembalap lain menikmati libur singkat, Veda justru turun ke trek latihan pribadi bersama seorang teknisi tua yang sempat ia kenal di paddock. Lelaki itu melihat tekadnya dan berkata lirih,
kalau kau benar-benar ingin mengalahkan Uriarte, kau harus belajar bukan hanya mengendalikan motor, tapi juga dirimu sendiri. Kalimat itu menancap dalam, karena ia sadar, selama ini emosinya masih sering meledak. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil. Veda berlatih lebih keras dari siapapun. Hujan, panas, bahkan luka lama yang belum sembuh tak menghentikannya. Tangannya penuh kapalan, lututnya perih, namun matanya selalu menatap ke depan. Setiap tikungan ia bayangkan wajah Uriarte, setiap akselerasi ia rasakan ejekan media, dan setiap kali hampir menyerah, ia mengingat janji pada keluarganya, ia harus menggulingkan singgasana itu. Dalam keheningan malam, ia mulai menemukan sesuatu, irama baru di lintasan. Perlahan, instingnya semakin tajam, ia belajar membaca setiap detail, gesekan ban dengan aspal, tarikan throttle yang tepat, hingga titik pengereman yang bahkan tak terlihat oleh mata biasa. Ia tak lagi hanya balapan dengan tubuh, tapi juga dengan jiwa. Desas-desus mulai beredar di padok, bocah Indonesia itu gila, dia berlatih 2 kali lipat dibandingkan leader lain. Beberapa meremehkan, beberapa mulai menghormati. Namun bagi Veda, ia tak peduli dengan semua itu. Satu-satunya yang ada di kepalanya hanyalah satu nama, Uriarte. Ia akan menemuinya lagi di lintasan, bukan sebagai korban, tapi sebagai ancaman yang nyata. Dan ketika hari balapan berikutnya tiba, Veda berjalan ke garasi dengan langkah berbeda. Tatapannya tajam, tubuhnya lebih siap, dan wajahnya tak lagi menyimpan keraguan. Api balas dendam telah membakar seluruh jiwanya. Ia bukan lagi bocah yang jatuh di tikungan, ia kini adalah prajurit yang siap menantang sang raja sekali lagi. Langit di atas sirkuit Jerez hari itu muram, awan hitam menggantung berat, dan tetes-tetes hujan mulai jatuh membasahi aspal. Para pembalap gelisah, balapan dalam kondisi basah selalu jadi neraka yang penuh ketidakpastian. Tapi bagi Veda, inilah kesempatan. Ia tahu, lintasan basah adalah medan yang mampu menghapus dominasi, mengubah sang raja menjadi manusia biasa. Ketika lampu start padam, motor-motor melesat menembus kabut air yang terciprat dari ban-ban basah. Veda memulai dengan hati-hati, tapi insting barunya segera bekerja. Ia merasakan cengkeraman ban, membaca setiap tetes hujan yang jatuh, dan menemukan celah di mana pembalap lain justru ketakutan. Lap demi lap, ia merayap maju, menyalip satu persatu hingga bayangan nomor motor Uriarte tampak di depannya. Uriarte, meski raja di lintasan kering, terlihat sedikit goyah. Ban belakangnya beberapa kali tergelincir, membuat tubuhnya harus bekerja keras menjaga keseimbangan. Veda tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menempel ketat, begitu dekat hingga cipratan air dari ban Uriarte menamparkan visornya. Dunia seakan menyempit hanya pada 2 nama, Uriarte dan Veda, raja lama melawan penantang muda. Di lap ke-10, momen mendebarkan itu tiba. Di tikungan panjang yang licin, Veda menyalip dari sisi dalam dengan manuver yang nyaris mustahil. Ban depannya bergeser, tubuhnya nyaris jatuh, namun ia berhasil mengendalikan motor dengan keajaiban. Penonton di tribun berdiri, sorak-sorai bergemuruh, bahkan komentator tak mampu menahan teriakannya, anak Indonesia itu melakukannya. Dia melewati Uriarte di bawah hujan deras. Uriarte tak tinggal diam. Dengan agresivitasnya, ia kembali menyerang di tikungan berikutnya. Kedua motor hampir bersenggolan, percikan air beterbangan, seakan 2 pejuang sedang berduel di medan perang basah. Namun kali ini, Veda tak menyerah. Ia bertahan, bahkan melawan dengan manuver yang lebih gila, menahan gas lebih lama di jalur yang licin, sesuatu yang bahkan pembalap senior tak berani lakukan. Ketika bendera kotak-kotak akhirnya dikibarkan, Uriarte tetap melintas lebih dulu, tapi Veda hanya terpaut sekian detik saja di belakangnya. Dan yang lebih penting, namanya resmi naik ke podium untuk pertama kalinya. Wajahnya masih basah oleh hujan, tapi senyum kecil muncul ketika ia berdiri di urutan ketiga, bendera merah putih berkibar di layar besar.
Dunia kini melihat bahwa bocah dari Indonesia itu bukan sekadar figuran, ia adalah ancaman nyata. Uriarte melirik sekilas dari podium utama, tatapannya berbeda dari sebelumnya. Ada bayangan kegelisahan di mata sang raja. Karena hari itu, di bawah hujan deras, ia menyadari sesuatu, singgasananya tidak lagi aman. Seorang penantang baru telah lahir, dan api balas dendam Veda mulai menghangatkan seluruh arena balap. Sejak hari itu, suasana padok berubah. Senyum sinis yang dulu ditujukan pada Veda perlahan berganti dengan tatapan curiga, bahkan waspada. Bagi sebagian orang, podium pertamanya hanyalah kebetulan karena hujan, tapi bagi yang benar-benar melihat, jelas ada sesuatu yang berbeda. Veda bukan sekadar keberuntungan, ia adalah ancaman nyata yang bisa meruntuhkan dominasi lama. Uriarte merasakannya lebih dari siapapun. Saat kembali ke garasi, ia menendang helmnya dengan frustrasi. Baginya, podium seharusnya jadi ritual kemenangan yang tenang, tapi kini ia harus berbagi sorotan dengan bocah asing dari Indonesia. Ego seorang raja yang terbiasa disembat mulai terusik, dan dari kegelisahan itu lahirlah rencana kotor. Dalam rapat tim tertutup, Uriarte mendekati manajer dan sponsor besar. Kalau bocah itu dibiarkan, nilai investasiku jatuh, ucapnya dingin. Dengan pengaruh besar yang ia miliki, ia mulai menekan agar Veda tidak diberi dukungan penuh, entah dengan membatasi akses teknis, atau menunda upgrade motor. Intrik politik di balik layar mulai dimainkan, dan roda tak terlihat mulai berputar melawan Veda. Veda sendiri awalnya tak menyadari. Ia hanya merasakan sesuatu yang janggal, motor yang biasanya stabil kini sering bermasalah, kompon ban terasa tak sesuai, dan briefing tim terasa dingin. Beberapa mekanik yang tadinya ramah mulai menjaga jarak, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, "Kau hanya membuat bos besar marah." Kata-kata itu menusuk, seakan ada dinding yang perlahan menutup di sekelilingnya. Media pun ikut bermain. Artikel-artikel mulai muncul dengan nada meremehkan, podium Veda hanya keberuntungan hujan, atau Uriarte tetap tak tergoyahkan. Di forum-forum balap, para fans fanatik Uriarte menyerang Veda dengan komentar pedas. "Balik saja ke Asia," tulis sebagian. Bagi remaja 16 tahun itu, tekanan ini lebih menyakitkan daripada luka jatuh di gravel. Namun, di balik semua itu, ada segelintir orang yang percaya. Seorang mekanik tua yang sejak awal membantu Veda berkata lirih di garasi, "Mereka bisa merampas motormu, bisa membatasi dukunganmu, tapi tidak ada yang bisa menyentuh hatimu. Jangan biarkan mereka menang dengan cara kotor." Kata-kata itu menjadi jangkar bagi jiwa Veda yang nyaris terguncang. Dan malam itu, saat ia menatap motor yang setengah dipreteli di garasi, Veda mengepalkan tinjunya. Ia sadar, pertempuran melawan Uriarte bukan hanya di lintasan, tapi juga di balik layar. Intrik, politik, dan permainan kotor kini ikut menjadi lawannya. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun rintangannya, ia tidak akan membiarkan singgasana itu tetap berdiri. Sebab raja sejati tidak dilahirkan oleh politik, melainkan dibentuk oleh perjuangan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Veda. Setiap kali ia membuka ponsel, ribuan komentar pedas menunggu di kolom media sosialnya. "Balik saja ke Asia. Podiummu hanya keberuntungan. Kau tak akan pernah kalahkan raja." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari goresan aspal saat ia jatuh di lintasan. Ia mencoba menutup layar, tapi bayangan hinaan itu terus menghantuinya, bahkan ketika ia berbaring di tempat tidur. Di lintasan, tekanan semakin berat. Motor yang ia tunggangi kerap bermasalah, kadang ban salah setelan, kadang mesin tak maksimal. Ia tahu ada sesuatu yang sengaja dimainkan, namun tak punya bukti untuk melawan. Di setiap rapat tim, suaranya terasa tak didengar, seakan dirinya hanya pengisi kursi yang bisa dikorbankan. Tekanan itu membuatnya kesepian, meski di sekelilingnya penuh orang. Puncaknya datang ketika ia menerima kabar dari tanah air. Ibunya, yang biasanya tersenyum lewat panggilan video, kali ini menangis. Bukan karena bangga,
tapi karena tak tahan membaca hinaan yang ditujukan pada anaknya. "Nak, kalau semua ini terlalu berat, pulanglah. Kami tak ingin kau menderita," ucap ibunya lirih. Kata-kata itu menusuk jantung Veda, bukan karena ingin menyerah, tapi karena ia sadar, perjuangannya mulai melukai orang-orang yang ia cintai. Malam itu, ia duduk sendirian di garasi yang sepi. Tangannya menggenggam erat helm yang retak kecil di sisi kanan, bekas kecelakaan sebelumnya. Air matanya jatuh diam-diam, bercampur dengan bau oli dan bensin. "Kenapa semua ini harus seberat ini?" gumamnya. Ia merasa bagai seorang prajurit muda yang dilempar ke medan perang tanpa perisai. Namun, justru di titik terendah itu, suara-suara dari tanah air kembali bergema. Video kiriman fans Indonesia membanjiri pesan pribadinya, anak-anak kecil dengan bendera merah putih di tangan berteriak namanya, komunitas balap lokal mendoakannya, bahkan ada mural wajahnya yang terpampang di tembok jalanan kota. Dukungan itu bagai bara yang kembali menyulut api di jiwanya. Veda menghapus air matanya, lalu menatap pantulan dirinya di visor helm. "Kalau aku menyerah sekarang, mereka akan benar. Semua orang yang bilang aku hanya kebetulan akan menang." Ia mengepalkan tinjunya, merasakan kembali tekad yang hampir padam. Luka batin yang ia bawa kini berubah menjadi senjata. Semakin mereka menekan, semakin besar pula tekadnya untuk melawan. Dan esok harinya, ketika ia melangkah ke lintasan dengan wajah dingin, semua orang bisa merasakan aura berbeda. Ia tak lagi sekadar bocah Asia yang canggung, tapi seorang pejuang yang siap menukar darah dan air mata demi kehormatan. Tekanan itu memang hampir menghancurkannya, tapi kini ia tahu, harga dari tekanan adalah lahirnya ketangguhan sejati. Mugello, sirkuit legendaris di jantung Italia, dikenal dengan tikungan cepat dan lintasan lurus panjang yang menguji nyali. Hari itu, ribuan penonton memadati tribun, bendera Italia berkibar, dan sorak-sorai menggema. Namun di tengah lautan warna merah hijau putih, ada bendera kecil merah putih yang berkibar malu-malu. Di baliknya, tersimpan doa besar, agar Veda Ega bisa membuktikan dirinya bukan sekadar bayangan, melainkan penantang sejati. Sejak lampu start padam, balapan berubah jadi neraka. Uriarte langsung melesat ke depan, menegaskan dominasinya, sementara Veda memulai di posisi tengah. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia tak terburu-buru. Ia menunggu, membaca setiap celah, menyalip dengan perhitungan dingin. Lap demi lap, jaraknya dengan Uriarte semakin menyempit. Penonton mulai gelisah, seakan tak percaya ada bocah Asia yang berani mengancam raja di tanah Eropa. Lap ke-8 menjadi titik balik. Veda akhirnya berada tepat di belakang Uriarte. Deru mesin dua motor itu bersatu, bagai dua singa muda yang berebut tahta. Uriarte sadar kehadiran musuh lamanya, dan senyum sinis kembali muncul di wajahnya. Ia mencoba menjauh, tapi setiap manuvernya dibalas dengan sempurna. Veda bagaikan bayangan yang tak bisa dilepas, selalu ada di ekornya. Di tikungan Arabiata, tikungan cepat yang terkenal mematikan, Veda mencoba manuver gila. Ia menyalip dari sisi luar, ban depannya nyaris keluar lintasan. Penonton berdiri, histeris, komentator berteriak, Veda mencoba sesuatu yang mustahil. Sesaat motor bergoyang, nyaris kehilangan grip, tapi ia berhasil kembali ke jalur. Uriarte terkejut, matanya membelalak, tak ada rookie yang pernah berani mencoba itu padanya. Duel berlanjut hingga lap terakhir. Kedua motor saling tukar posisi lebih dari 10 kali. Tribun bergemuruh, sorak-sorai bercampur jeritan tegang. Uriarte memimpin di lintasan lurus terakhir, tapi Veda masih menempel, memanfaatkan slipstream. Jarak mereka hanya sehelai rambut, dua bayangan yang melesat bersamaan menuju garis finish. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Uriarte melintas lebih dulu, selisihnya hanya 1/10 detik. Penonton meledak dalam sorak, sementara Veda menghela napas panjang di balik helmnya. Ia kalah, tapi bukan kekalahan biasa. Dunia baru saja menyaksikan duel epik,
dan headline media keesokan harinya berbunyi, "Raja diguncang, rival baru telah lahir." Uriarte berdiri di podium tertinggi, tapi kali ini ia tak lagi tersenyum angkuh. Tatapannya gelisah, karena ia tahu singgasananya sudah retak. Dan di podium kedua, Veda Ega berdiri dengan kepala tegak, menatap lurus ke depan. Kekalahan tipis ini bukan akhir, justru permulaan. Mugello menjadi saksi bahwa perang besar antara sang raja dan penantangnya baru saja dimulai. Kekalahan tipis di Mugello masih terbayang di benak Veda. Dunia mengakuinya sebagai ancaman baru, tapi bagi dirinya, 1/10 detik itu terasa seperti jarak sejauh lautan. Ia tak bisa tidur, replay balapan itu terus memutar di kepalanya, terutama momen ketika ia hampir berhasil di Arabiata. "Seandainya aku lebih berani setengah detik lagi," pikirnya. Namun sebelum sempat menebusnya, nasib memberinya cobaan lain. Balapan berikutnya berlangsung di sirkuit penuh tikungan tajam. Veda tampil agresif sejak awal, terlalu lapar akan kemenangan. Namun di lap ketiga, sebuah kesalahan kecil menjadi malapetaka. Ia terlambat mengerem, ban belakang kehilangan grip, dan motor terlempar keluar lintasan. Tubuhnya menghantam gravel keras, seketika suasana hening. Penonton menahan napas, timnya berlari panik, dan Veda tak bangun segera. Ia akhirnya digotong ke ambulans dengan perasaan campur aduk. Di ruang medis, dokter memberi kabar pahit, cedera pergelangan tangan kanan, retak kecil, butuh waktu istirahat. Dunia yang tadinya mulai mengangkat namanya seolah runtuh kembali. Media bergegas menulis headline, "Harapan Asia runtuh sebelum mencapai tahta." Kata-kata itu menusuk jauh lebih sakit daripada rasa perih di tangannya. Hari-hari rehabilitasi berjalan lambat, tangan kanannya dibalut, sementara pikirannya dililit kegelisahan. Ia melihat rekan-rekan lain berlatih, sementara ia hanya bisa duduk menatap lintasan dari pinggir. Ada momen ia hampir menyerah, merasa semua pengorbanan sia-sia. Namun, justru dalam sunyi itu, ia menemukan kembali api yang nyaris padam. Ia mengingat wajah ibu, sorak anak-anak Indonesia, dan tatapan Uriarte yang sinis. "Aku tak bisa berhenti di sini." Pelan tapi pasti, ia mulai bangkit. Rehabilitasi yang seharusnya butuh berminggu-minggu ia jalani dengan tekad gila. Ia belajar mengontrol motor dengan tangan yang masih sakit, melatih refleks lewat simulator, bahkan diam-diam berlatih fisik di malam hari saat tim sudah pulang. Rasa sakit jadi temannya, dan setiap denyut perih di pergelangan tangannya ia anggap sebagai pengingat bahwa ia masih hidup untuk bertarung. Ketika akhirnya ia kembali ke lintasan, semua orang terkejut. Veda yang mereka lihat bukan lagi bocah polos, melainkan pejuang dengan tatapan tajam. Ia tahu Uriarte menunggu, tahu dunia meragukannya, tapi justru itu membuat langkahnya lebih mantap. Luka itu bukan kelemahan, melainkan tanda kebangkitan. Dan ketika ia menginjak aspal untuk pertama kali setelah cedera, suara mesin kembali meraung di telinganya. Kali ini, Veda berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali, lebih kuat." Singgasana itu takkan selamanya milik Uriarte. Uriarte berdiri di pit lane dengan wajah yang tak lagi setenang dulu. Selama ini ia dikenal sebagai raja yang tak tergoyahkan, tapi sejak Mugello, dan terutama sejak kabar Veda kembali pasca cedera, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia melihat bocah itu berjalan keluar padok dengan tangan masih terbalut, namun tatapannya dingin, tajam, penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, Uriarte merasakan bayangan yang mengikutinya bukan sekadar rumor, tapi ancaman nyata. Media Eropa mulai mengangkat narasi baru, Uriarte vs Veda, perang dua generasi. Artikel demi artikel menyebutkan bagaimana Veda yang nyaris runtuh justru bangkit lebih berbahaya. Uriarte membaca semuanya dengan rasa jengkel, namun di balik amarah itu ada kegelisahan. Ia tahu, lawan yang pernah terluka lalu bangkit biasanya lebih sulit dikalahkan. Dalam tidur malamnya, wajah Veda muncul, bersama suara mesin yang semakin mendekat. Balapan di sirkuit berikutnya menjadi panggung uji mental. Uriarte start dari pole, sementara Veda di barisan ketiga.
Tapi sejak lampu padam, Veda melesat seperti peluru, menyalip dua pembalap dalam satu tikungan, langsung mengincar posisi depan. Uriarte menoleh sekilas di spionnya dan melihat motor bernomor khas itu mendekat cepat. Dadanya berdegup bukan karena takut jatuh, tapi karena takut kehilangan singgasana yang ia kira abadi. Lap demi lap, Uriarte mencoba melepaskan diri. Ia memaksa ban lebih keras, memacu mesin hingga batasnya, tapi Veda tetap ada, selalu di belakang, menempel bagai bayangan. Tekanan itu membuat Uriarte mulai melakukan kesalahan kecil, terlambat mengerem, melebar di tikungan. Veda tak langsung menyalip, ia hanya menunggu dengan sabar, seakan berkata, "Aku tahu waktuku akan datang." Di padok, mekanik Uriarte gelisah. Dia tidak seperti dulu, gumam salah satu kru. Uriarte tampak panik, dan benar saja, di lap terakhir, ketika Uriarte mencoba menutup celah di tikungan tajam, Veda menyusup masuk dengan manuver sempurna. Penonton berteriak histeris, komentator kehilangan suara, dan dua motor nyaris bersentuhan. Uriarte berhasil bertahan kali ini. Meski Uriarte tetap finish pertama, sorot mata dunia tak lagi sama. Semua kamera justru menyorot Veda di podium kedua, yang berdiri tegak dengan kepala menantang. Sorakan penonton bergema, bukan hanya untuk sang juara, tapi lebih keras untuk penantang yang hampir meruntuhkannya. Uriarte mencuri pandang ke arah Veda, dan untuk pertama kalinya ia merasa podium tertingginya tak lagi setinggi dulu. Uriarte pulang malam itu dengan wajah muram. Ia masih juara, ya, tapi di dalam hatinya ia sadar, bayangan Veda kini selalu ada di belakangnya, dan setiap kali ia menoleh ke lintasan, ia akan melihat mata itu, tekad itu. Singgasana yang ia anggap miliknya kini mulai bergetar. Perang besar bukan lagi soal kapan dimulai, tapi kapan berakhir, dan siapa yang masih berdiri ketika semuanya selesai. Uriarte duduk di ruang timnya dengan helm masih menempel di tangan. Podium pertama yang baru saja ia raih tak lagi membawa senyum kemenangan. Ia merasa terpojok, seakan dunia sudah menunggu kejatuhannya. Para kru mencoba bicara, tapi ia hanya diam, matanya menatap kosong ke meja. Di dalam dadanya, amarah membara, bukan pada Veda semata, tapi pada bayangan yang membuatnya tak lagi tidur nyenyak. Di konferensi pers, wartawan menambah bara api itu. "Uriarte, apa Anda takut singgasana Anda akan segera digulingkan?" Pertanyaan itu membuat wajahnya merah padam. Ia mencoba tersenyum dingin, menjawab dengan kalimat singkat, tapi suaranya bergetar. Veda di sebelahnya hanya tersenyum tipis, tak berkata banyak, dan justru sikap tenang itu membuat Uriarte semakin terbakar. Hari-hari berikutnya, Uriarte mulai menunjukkan sisi yang tak pernah orang lihat. Ia lebih agresif di latihan, sering memotong jalur pembalap lain tanpa peduli risiko, bahkan beberapa kali nyaris membuat insiden di trek. Rekan-rekannya berbisik, dia berubah, dia tak lagi tenang seperti dulu. Namun Uriarte tak peduli. Baginya, mempertahankan tahta berarti segalanya, bahkan jika harus bermain kotor. Balapan selanjutnya jadi saksi amarah itu. Sejak start, Uriarte tampil seperti singa lapar, menyikut kiri kanan, menutup celah bahkan sebelum lawannya mencoba masuk. Veda yang ada di belakang tetap sabar, membaca situasi. Namun di lap ketujuh, saat Veda mulai mendekat, Uriarte melakukan manuver berbahaya, hampir mendorongnya keluar lintasan. Penonton bersorak kaget, komentator menahan napas, dan Veda hanya bisa mengerem keras untuk menghindari benturan. Meski Uriarte kembali menang, kemenangan itu terasa hampa. Sorak-sorai penonton bercampur dengan siulan kekecewaan. Banyak yang mulai melihatnya bukan lagi sebagai raja, melainkan tiran yang ketakutan kehilangan tahtanya. Veda, meski finish ketiga, mendapat tepuk tangan jauh lebih meriah. Senyumnya tenang, seakan berkata, "Aku tahu apa yang kau lakukan, dan aku masih akan kembali." Di balik layar, tim Uriarte mulai khawatir. Sponsor bertanya, wartawan menekan dengan headline tajam, "Uriarte, raja yang panik." Semua itu menusuk egonya yang dulu tak tergoyahkan.
Ia marah, tapi juga takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Uriarte merasa bukan hanya tahta yang terancam, tapi juga martabatnya sebagai pembalap. Malam itu, Uriarte menatap ke cermin lama sekali. Matanya merah, wajahnya tegang, dan di dalam pantulan itu ia melihat seseorang yang tak lagi ia kenali, seorang raja yang sedang dikejar bayangan penantang muda. Dengan suara rendah ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau perlu, aku akan jatuhkan dia dengan tanganku sendiri." Sirkuit itu penuh dengan ribuan pasang mata yang haus akan drama. Semua tahu, balapan kali ini bukan sekadar soal poin, tapi soal harga diri dua jiwa yang terikat di lintasan. Veda, dengan tatapan tajamnya, siap membalas semua permainan kotor yang dilakukan Uriarte. Sementara sang raja lama, dipenuhi amarah dan ketakutan, bersumpah tidak akan membiarkan kursinya digoyahkan. Sejak lampu start padam, aroma pertarungan sudah terasa. Ini bukan sekadar balapan, ini perang. Uriarte langsung memimpin, tapi Veda menempel rapat. Setiap tikungan menjadi panggung duel dua dunia, sang raja yang ingin bertahan dengan segala cara, dan sang penantang yang menolak tunduk. Penonton berteriak setiap kali dua motor itu saling beradu garis, komentator kehilangan kata-kata. Tidak ada lagi strategi rumit, yang ada hanyalah insting, keberanian, dan hasrat membuktikan siapa yang layak. Disebut penguasa. Di lap ke-8, momen mendebarkan terjadi. Uriarte, dengan niat menutup jalur, sengaja memaksa Veda keluar dari racing line. Motor Veda sempat berguncang keras, hampir kehilangan kendali, tapi entah bagaimana ia bisa menahannya tetap berdiri. Sorakan penonton pecah, sebagian mencemooh Uriarte, sebagian lagi menjerit mendukung Veda. Di dalam helmnya, bocah itu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan jatuh." Tidak di hadapan dia. Lap demi lap, tensi meningkat. Ban mulai aus, mesin meraung, namun keduanya tidak menurunkan tempo. Seakan nyawa mereka bukan lagi milik sendiri, melainkan taruhan di depan ribuan pasang mata. Veda mulai menunjukkan keberanian gila, masuk tikungan dengan rem lebih dalam, menyalip di tempat mustahil, menantang batas yang bahkan Uriarte tak berani lewati. Lalu, di tikungan pamungkas menjelang garis finish, semua mencapai klimaks. Uriarte menutup jalur dalam, yakin bahwa Veda tak punya ruang. Tapi Veda justru menyusup dari sisi luar, motor nyaris tergelincir, ban belakang bergoyang liar. Dalam sepersekian detik, dua motor itu nyaris bersentuhan. Jika salah satu goyah, keduanya bisa terhempas dengan kecepatan maut. Penonton menahan napas, waktu seakan berhenti. Uriarte berteriak di balik helmnya, memaksa gas hingga maksimum. Tapi Veda, dengan keberanian nekatnya, tetap bertahan di sisi luar. Mereka meluncur berdampingan keluar tikungan, roda sejajar, jarak hanya beberapa milimeter. Mesin meraung, hati berdegup, dan semua orang tahu, siapapun yang melewati garis pertama, dialah pemenang sejati. Ketika garis finish mendekat, dunia seolah bergetar. Dua motor itu melesat bersama, bagaikan dua peluru yang ditembakkan dari senjata yang sama. Dan saat keduanya melewati garis, sulit membedakan siapa yang lebih dulu. Komentator berteriak histeris, "Foto finish." Tak bisa dipercaya. Balapan itu berubah dari pertarungan biasa menjadi legenda, pertaruhan nyawa yang akan dikenang selamanya. Suasana sirkuit berubah jadi lautan kebingungan. Penonton berdiri dari kursinya, sebagian bersorak, sebagian terdiam, menanti kepastian. Kedua motor melewati garis begitu bersamaan, hingga mata telanjang mustahil menilai. Kamera besar diputar ulang di layar raksasa, menampilkan detik-detik roda Veda dan Uriarte sejajar nyaris sempurna. Jantung semua orang berdegup tak karuan, hasilnya akan jadi sejarah. Di padok, tim Uriarte menahan napas. Mereka tahu jika kali ini sang raja gagal, singgasana yang dibangunnya selama bertahun-tahun bisa runtuh seketika. Di sisi lain, tim Veda tak kalah tegang, tapi wajah sang pembalap muda tetap tenang. Duduk di kursinya dengan helm setengah terbuka,
Veda hanya menatap layar dengan mata yang dingin, seakan ia sudah tahu jawaban yang akan datang. Speaker utama sirkuit bergemuruh. Race Direction sedang meninjau ulang foto finish. Mohon menunggu hasil resmi. Kalimat itu membuat ketegangan semakin menyesakan. Uriarte mondar-mandir di pit, helm masih digenggam erat hingga tangannya memutih. Setiap detik penantian terasa seperti neraka baginya. Dan akhirnya, layar besar menampilkan pembesaran gambar dari garis finish. 2 roda motor, satu dengan nomor Uriarte, satu lagi dengan nomor Veda. Ribuan mata menatap tak berkedip. Lalu, garis merah ditarik tepat di garis finish, dan roda depan motor Veda terlihat lebih maju hanya 0,012 detik lebih cepat. Sirkuit meledak dalam sorakan. Nama Veda bergema di tribun, bendera Indonesia berkibar, dan komentator hampir kehilangan suaranya. Veda Ega, anak muda itu melakukannya. Dia taklukkan sang raja. Air mata penonton bercampur dengan teriakan histeris, seakan menyaksikan lahirnya legenda baru. Sementara itu, Uriarte membeku. Ia berdiri di tengah pit, wajahnya memucat, tangan gemetar. Semua yang ia perjuangkan, semua kebanggaan, semua klaim sebagai penguasa lintasan, terhempas dalam sepersekian detik. Ia menunduk, matanya merah, tak percaya pada kenyataan bahwa singgasananya benar-benar berhasil digulingkan. Veda melangkah naik ke podium, sorotan lampu menelannya bak pahlawan. Dengan senyum tipis ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, seolah berkata kepada dunia, aku bukan sekadar penantang. Aku adalah raja baru. Dan di balik sorakan itu, Uriarte menatap dengan amarah bercampur luka, sumpah dendam sudah terpatri di hatinya. Perang mereka belum berakhir. Langit senja menggantung di atas podium, seolah ikut menjadi saksi pergantian tahta. Veda berdiri di atas puncak, bendera Indonesia di pundaknya, sorotan lampu menyilaukan wajah mudanya yang penuh percaya diri. Tangannya menggenggam trofi emas yang terasa berat bukan hanya karena logamnya, melainkan karena beban sejarah yang kini dipikulnya. Di bawahnya, Uriarte berdiri di posisi kedua dengan wajah muram, sang raja yang akhirnya terguling. Suara penonton bergemuruh, meneriakkan nama Veda berulang-ulang, mengguncang tribun hingga seperti gempa. Di antara sorakan itu, banyak yang menangis, sadar mereka baru saja menyaksikan babak baru sejarah balap dunia. Veda bukan hanya menang, ia merebut sesuatu yang lebih besar, pengakuan, kehormatan, dan tahta yang selama ini dijaga Uriarte dengan penuh kesombongan. Uriarte menatap podium itu dengan mata yang berapi. Dalam hatinya, luka itu terasa lebih pahit dari racun. Ia, yang dulu selalu berdiri di atas semua orang, kini dipaksa menunduk pada bocah yang baru naik panggung. Dendam tumbuh dalam diam, membakar dadanya, dan ia berjanji, ini bukan akhir, tapi awal dari perang panjang yang lebih ganas. Namun, Veda tidak menatap ke bawah dengan kesombongan. Ia menatap jauh ke depan, seolah melihat masa depan yang terbentang luas. Bagi Veda, kemenangan ini bukan tentang menjatuhkan Uriarte, melainkan tentang membuktikan pada dunia bahwa anak muda dari negeri jauh bisa berdiri sejajar dengan legenda. Dalam bisik hatinya, ia berkata, singgasana ini bukan hadiah, tapi medan perang. Aku harus menjaganya. Timnya menangis bahagia, memeluk satu sama lain, bahkan ada yang berlutut menatap langit dengan rasa syukur. Mereka tahu betapa keras jalan yang ditempuh Veda, dari keterbatasan, dari keraguan, hingga akhirnya menjebol benteng terkuat. Kini, semua jerih payah itu terbayar lunas di hadapan jutaan mata. Ketika lagu kebangsaan Indonesia berkumandang, Veda menutup mata, membiarkan air matanya jatuh. Itu bukan tangisan kelemahan, melainkan tangisan kemenangan, tangisan seseorang yang baru saja merebut dunia dengan tangannya sendiri. Dari tribun, bendera merah putih berkibar, dan sorak-sorai menggelegar, sejarah baru telah lahir. Di balik semua gemuruh, satu hal jelas, tahta telah berguncang, raja lama telah runtuh, dan nama baru kini tertulis di singgasana balap dunia. Veda Ega, sang penakluk, sang pengguling,
sang pewaris tahta. Namun cerita belum berakhir, kemenangan ini hanyalah awal dari perang tak berkesudahan, perang melawan waktu, rival, dan takdir. Dan dunia menanti, siap menyaksikan babak selanjutnya.